Iya, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, teman-teman angkatan 2004 ya. Terima kasih banyak sebelumnya atas kehadirannya pada hari ini dan kesempatannya. Hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah Bangunan Teknik Lingkungan. Dan terima kasih banyak juga teman-teman juga sudah starting gitu ya, mulai mengerjakan AutoCAD-nya dari mulai PR yang kemarin ya. Kita starting belajar tentang line, arc, rectangle dan sebagainya. Oke, hari ini kita akan spesifik lebih lanjut gitu ya, eh, membahas mengenai bangunan teknik lingkungan, spesifiknya adalah instalasi pengolahan air limbah gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat bahwa minggu lalu sebenarnya kita itu udah belajar gitu ya tentang sistem penyediaan air minum 2 minggu yang lalu ya bersama saya. Jadi ada sistem penyediaan air minum, ada kalau masih ingat ada air minum ya, ada sistem penyediaan air minum yang mana teman-teman belajar juga dari PDAM gitu ya. Dan di PDAM ini ada beberapa proses tentunya yang diambil dari air sungai maupun air danau, diolah terlebih dahulu baru bisa kita minum. Nah, diolah teman-teman lihat sumber airnya ada dari ini ya. Ada air minum, ada air danau dan air sungai di mana tentunya tetap memiliki partikel, memiliki kekeruhan tertentu, dan mungkin ada rasa dan warna dan sebagainya ya. Jadi sehingga kita perlu treatment terlebih dahulu di proses pengolahan air bersih gitu ya. Dan ini sistem pengolahan pengolahan air gitu ya, air baku kita sebut. Ada yang di air Cilandak dengan kapasitas 400 liter per detik, air baku, air taman kota, dan sebagainya. Di pengolahan air bersih, teman-teman juga belajar sudah sedikit informasi bahwa tadi air itu dia mengandung partikel-partikel gitu ya, dan juga koloid gitu ya, dengan diameter yang berbeda-beda. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang 10 milimeter atau 1 sentimeter sampai 0,1 mikrometer. Jadi sangat-sangat kecil. Koloid gimana akan sangat sulit membutuhkan ya kalau koloid mungkin kalau kerikil satu diameternya 1 senti membutuhkan waktu 1 detik untuk dia mengendap gitu ya dengan jarak 1 meter kalau nggak salah ya di sini. Tapi kalau untuk koloid yang sangat-sangat ringan gitu ya, 0,1 mikrometer akan sangat sulit dan itu sampai 2 tahun. Bayangkan kalau kita harus menunggu sampai 2 tahun gitu ya, sehingga inilah ada proses namanya koagulasi, flokulasi, di mana kita tambahkan sedikit senyawa kimia untuk membentuk vlog-vlog gitu ya, sehingga terjadi tadi ada gumpalan vlog, nanti lalu kita endapkan di proses sedimentasi gitu ya. Jadi teman-teman kemarin sudah coba belajar ini ya yang kemarin. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang instalasi pengolahan air limbah. Jadi ada yang pengolahan air minum dan ada yang pengolahan air limbah gitu ya. Jadi kalau air minum adalah sumbernya itu dari sungai gitu ya, dari sungai dan kita mau gunakan untuk itu ya mandi, mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya. Nah kalau dari hasil air limbah ya, maksudnya dari hasil penggunaan air yang sudah kita gunakan tersebut itu disebut dengan air limbah ya, mungkin teman-teman juga udah paham dan udah belajar juga gitu ya. Nah, air limbah tersebut itu tentunya perlu diolah gitu ya, karena kalau kita habis cuci piring, kalau teman-teman misalnya makan kalau lebaran makan opor ayam, rendang dan sebagainya gitu misalnya, itu kan penuh minyak gitu ya istilahnya. Nah tentunya kan ketika teman-teman mencuci piring itu ada sabun juga dan di situ ada minyak juga, dan ketika dibilas tentunya kemana busa sabunnya, sabun tersebut, deterjen gitu ya, dan juga minyak-minyak tersebut. Maka itu kan jadi air limbah ya kita sebutnya. Air hasil cuci piring tersebut yang mengandung minyak, mengandung deterjen yang tinggi fosfor dan sebagainya, ataupun nutrien lainnya. Sehingga itu perlu diolah terlebih dahulu, karena kalau tidak masuk ke pipa pembuangan dan masuk ke saluran air kecil, selokan dan sebagainya, itu akan mencemari lingkungan secara keseluruhan ya, sehingga sangat penting dibutuhkan instalasi pengolahan air limbah gitu ya.
Di mana ini ya, IPAL kita sebutnya, itu adalah instalasi pengolahan air limbah, di mana merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengolah air limbah dalam memenuhi baku mutu. Di sini teman-teman bisa coba saya highlight sedikit, sedikit ya. Ini ada keywordnya adalah baku mutu. Jadi kita mau jadi kita mau treatment nih air yang sudah kita gunakan, sudah kita kasih sabun, kita kasih minyak, kita kasih berbagai macam lah hasil dari aktivitas kita tersebut harus minimal memenuhi baku mutu standar lingkungan sebelum dibuang ke badan air gitu. Karena kan kita nggak mau sungai kita terkontaminasi dan sebagainya, sehingga kita membutuhkan instalasi pengolahan air limbah yang dapat menangani baik limbah domestik atau di rumah maupun industri maupun campuran dan sebagainya ya, tergantung desain dan tujuan pengolahan. Jadi sangat mungkin kalau misalnya digabung dan sebagainya ya, tergantung tujuan dan kebutuhannya juga. Nah, ini balik lagi ya, sedikit informasi bahwa tujuan pembangunan instalasi pengolahan air limbah itu adalah untuk mengurangi pencemaran air gitu. Itu udah pasti nomor satu. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita memasak dan sebagainya itu banyak kita tambahkan entah zat, entah hasil banyak lah gitu ya. Jadi sehingga hal tersebut membuat air tuh tidak sama lagi kualitasnya dengan air yang di awal gitu ya. Ketika kita ambil air di sungai, sebenarnya kan air sungai yang jernih itu kan yang mata air sungai ya. Itu kan aslinya jernih, tidak berbau, bisa langsung diminum ya kalau kita berbicara sebenarnya aslinya seperti itu gitu. Jadi sehingga kita ketika air yang kita ambil tersebut dalam keadaan baik, maka kita maunya air tersebut setelah kita gunakan itu juga minimal punya kualitas yang sama dengan kualitas yang sebelumnya yang kita dapatkan gitu. Jadi sama, jadi tidak membebani ya sungai itu, tidak memberikan beban yang berat pencemaran ke sungai. Karena di sungai itu kan juga banyak sekali ekosistemnya, ada ikan, ada alga, plankton dan sebagainya, berbagai macam biodiversity-nya gitu. Jadi kita tidak mau mengganggu habitat ekosistem yang ada di sungai maupun sampai ke laut dan sebagainya ya. Selanjutnya juga menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat itu juga sangat penting karena kan sungai, kalau teman-teman tahu sungai Ciliwung aja, sungai Ciliwung tuh startingnya dari Bogor baru sampai ke hilir di Jakarta Utara. Jadi saking sangat jauh gitu ya perjalanan panjang dari sungai tersebut. Jadi kalau kita misalnya dari Bogor saja sudah pencemaran sudah tinggi dan rusak, maka kasihan sekali dengan seluruh masyarakat yang ada di sekitar sungai tersebut gitu ya, ke bawahnya mulai ke semakin ke pesisir, semakin ke hilir, semakin tidak bisa menggunakan air sungai tersebut. Jadi itulah kenapa sebaiknya ketika kita ambil air dan sungai yang memang keadaannya bagus gitu ya, kalau bisa dikembalikan lagi ke alam itu dengan keadaan yang sama seperti saat kita mengambil di kondisi awal gitu ya. Nah, dan juga kalau tujuan pembangunan IPA ya pengolahan air limbah itu untuk mendukung reuse air limbah gitu ya, misalnya untuk irigasi, flushing atau penyiraman tanaman, dan juga tentunya memenuhi baku mutu air limbah. Jadi ini hal yang penting karena seluruh sebenarnya kesehatan tanda kutip ya, kesehatan dari sungai itu diatur oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah gitu ya. Pemerintah daerah masing-masing itu ada yang punya peraturan sendiri namanya Pemda atau peraturan gubernur gitu ya. Jadi dia punya peraturan spesifik untuk daerahnya, sungai tertentu misalnya. Apalagi sungai-sungai yang penting gitu ya, yang dibutuhkan. Jadi perlu untuk dijaga kualitasnya sehingga ada baku mutu tertentu lah terhadap sungai tersebut. Misalnya sungai, kalau di Jakarta ya banyak ya, ada sungai Ciliwung dan sungai lainnya. Ada kalau di Solo tuh yang terkenal Sungai Bengawan Solo dan sebagainya. Jadi atau di Kalimantan ada sungai Kapuas kayak gitu ya. Jadi harus kita pertahankan kualitas sungai tersebut.
Oke, selanjutnya ini sedikit informasi ya. Ini tentunya kita ambil dari SNI, Standar Nasional 1994 tahun 2024. Jadi ada banyak sekali sebenarnya standar nasional Indonesia. Nah, ini tuh hanya sedikit informasi aja yang mungkin nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut di mata kuliah lainnya gitu. Ini hanya introduction aja gitu, bahwa kita ambil, balik lagi, kita ambil air bersih itu ada di sungai gitu ya, di sungai, lalu kita di treatment dulu air tersebut di PDAM gitu ya. Atau ya misalnya teman-teman di air sumur gitu, mungkin teman-teman ada yang nggak ada PDAM, jaringan PDAM di rumahnya tapi mengambil dari air sumur gitu. Nah, air sumur itu kan somehow nggak langsung teman-teman ambil begitu aja kan. Kadang-kadang minimal itu teman-teman masak dulu. Kalau teman-teman masih ingat ya, dulu zaman dulu tuh minimal air dari sumber tuh kita masak dulu. Kenapa dimasak? Memastikan untuk bakteri-bakterinya itu nol gitu ya. Maksudnya habis karena ada proses boiling gitu ya, pemanasan di atas di suhu derajat gitu ya. Diharapkan semua kuman mati pada suhu panas gitu, suhu tinggi, sehingga baru bisa digunakan gitu ya. Ada juga yang air sumur masukkan di filter gitu ya, atau dipanaskan terus di filter lagi, masuk dispenser, dimana dispenser kan ada filter airnya juga ya di dalamnya, baru apa namanya, diminum atau digunakan gitu ya. Jadi biasanya air tuh ada treatmentnya sedikit gitu ya, minimal kalau air sumur di rumah ya dimasak dulu terutama untuk diminum ya. Tapi kalau untuk airnya bagus, mungkin difilter aja sudah baik gitu ya. Nah, kalau jaringan PDAM tadi pengolahannya memang secara masif gitu ya, secara besar, lingkupnya kota, lalu dikirimkan ke jaringan distribusi sampai ke rumah-rumah ya. Nah, secara general setiap orang tuh menghasilkan, maksudnya menggunakan secara rata-rata itu dihitung, orang-orang tuh menggunakan air bersih itu sebanyak 120 liter per orang per hari. Jadi kalau di rumah itu ada 4 orang misalnya, jadi kurang lebih dikali 4 aja gitu ya. Karena kan termasuk walaupun kayak bayi gitu ya, karena kan dia juga walaupun misalnya bayi, tapi kan bayi itu tetap butuh makan, tetap butuh cuci bajunya dan cuci popoknya, mandi dan sebagainya. Jadi tetap kita rata-rata dipukul hitung 120 liter per orang per hari. Apalagi kalau apa namanya, kita mau bikin instalasi pengolahan air limbah gitu ya. Jadi kita harus ambil tuh yang paling maksimal gitu. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita ambil, karena misalnya bayi, misalnya cuma setengah kebutuhan orang dewasa aja gitu. Nah, nanti kalau pada saat dibutuhkan lebih, kita tidak ada cadangannya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus biasanya ambil Q atau debit maksimal gitu ya, atau kebutuhan maksimal juga ya. Secara umum air bersih itu 120 liter per orang per hari, dengan dipakai bisa cuci baju termasuk, ke toilet dan sebagainya, wudhu itu juga udah termasuk ya. Nah, sehingga itu akan menghasilkan dua jenis air limbah yang mungkin teman-teman juga udah paham gitu ya. Ada yang disebut grey water, ada yang disebut dengan black water gitu. Dimana grey water itu hasil dari kegiatan domestik ya, kayak mandi, cuci pakaian, uh, cuci baju dan sebagainya ya, termasuk wudhu. Kalau grey water itu khusus gitu, kalau black water itu khusus karena berasal dari limbah toilet ya. Sehingga kita tahu itu toilet itu kan ada urin, ada BAB yang kita keluarkan juga di situ. Nah, sehingga itu punya treatment yang berbeda gitu ya, karena bisa jadi ada bakteri, virus, E. coli gitu ya, mungkin teman-teman udah paham. Nah, secara garis besar kalau kita mau mengolah instalasi pengolahan air limbah, jadi kalau PDAM itu sumbernya tadi sekitar 120 liter per orang per hari. Tapi kita hari ini berbicara tentang air limbah. Di mana air limbah berdasarkan rancangan SNI tahun 2024 ini adalah 60% sampai 80% penggunaan dari air bersih. Nah, biasanya kita maksimalkan aja deh di angka 80. Karena kita tadi balik lagi, siapa tahu ada peak hour, ada peak waktu dan sebagainya gitu. Jadi kalau dibutuhkan kita biasanya untuk mendesain itu kita cari
debit yang maksimal gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika dibutuhkan malah tidak sanggup kapasitas pengolahannya gitu. Jadi anggap aja kalau 80%, artinya 80% dikali 120 liter itu sekitar 96 liter ya, 96 liter per orang per hari dikalikan jumlah anggota keluarga. Jadi itulah pengolahan air limbah yang dibutuhkan di rumah masing-masing, atau nanti dikalikan saja dengan jumlah penduduknya skala kota kayak gitu ya, dengan asumsi rata-rata black water khusus yang toilet itu sekitar 40 sampai 60 liter per orang per hari. Ini berdasarkan rancangan SNI. Jadi itulah ketika teman-teman melakukan pengolahan air limbah nanti yang detailnya nggak akan digambar konstruksi sih. Kalian spesifik hari ini akan lebih hanya informasi saja gitu. Lebih detail terkait perancangan desain pengolahan air limbah itu ada di mata kuliah lain gitu ya. Tapi ini sedikit informasi aja. Nah, selanjutnya ini saya menginformasikan bahwa air limbah itu tuh tingkatannya ada banyak ya jenisnya gitu. Tidak hanya harus di skala perkotaan gitu, tapi bisa juga skala domestik individu, yaitu ini teman-teman bisa lihat ya bahwa ada satu rumah atau ada ipal di di masing-masing rumah gitu ya. Atau yang sering kita sebut sebagai tangki septik atau septic tank gitu ya. Mungkin teman-teman udah cukup familiar ya dengan kata-kata septic tank tersebut. Nah, itu termasuk dari instalasi pengolahan air limbah. Kenapa? Karena itu kan memang teman-teman membuang air black water gitu, terutama yang toilet dan grey waternya ke sana gitu. Jadi kita bisa bilang itu disebut dengan tanda kutip ya ipal individu gitu ya, tangki septik individual. Nah, biasanya dimiliki oleh masyarakat Indonesia, tapi tidak semua, karena beberapa masyarakat di Indonesia, kita ngomong nggak hanya Jakarta ya, tidak punya toilet di rumahnya gitu. Jadi tidak semua punya fasilitas toilet di rumah sendiri dan bahkan punya tangki septik. Jadi itu juga sebuah privilege juga ya. Nah, lalu ipal komunal. Jadi kalau tadi tangki septiknya itu satu rumah satu tangki septik, ada beberapa lokasi yang mungkin toiletnya juga tadi toiletnya bersama gitu ya dalam satu RT atau satu rumpun warga gitu ya, sehingga diadakan terpusat sehingga tangki septiknya pun terpusat. Bisa juga tangki septiknya di rumah masing-masing gitu ya, tapi dialirkannya ke tangki septik pengolahan tangki septiknya lebih detailnya itu secara komunal, itu juga bisa gitu ya, secara terpusat. Lalu instalasi pengolahan air industri ya, jadi pengolahan air limbah. Jadi ada juga skala instalasi pengolahan air limbah skala domestik, skala kota gitu ya. Jadi air limbah dari black water dan grey water perumahan tadi digabung dalam skala kota seperti PDAM gitu ya. Tapi ini bukan PDAM, tapi ini pengolahan air limbah itu ada ya ipal Jaya gitu ya, di Pluit, di lupa di Pluit dan sebagainya gitu ya. Jadi digabung di satu pengolahan terpusat, lalu diolah gitu ya sebelum dialirkan ke sungai. Ada juga yang sumbernya itu industri gitu, karena kan industri juga ada ya. Jadi industri tekstil, macam-macam ya, manufaktur, industri otomotif, mobil, industri banyak lah gitu ya, makanan gitu ya. Nah, itu juga membutuhkan ipal gitu ya. Nah, sehingga jadi perlu di treatment terlebih dahulu. Cuma industri akan lebih kompleks dibandingkan dengan black water dan grey water seperti di rumah gitu. Itu akan berbeda, dan teman-teman akan lebih detail belajar di nanti gitu ya, di semester 5 kalau nggak salah. Tapi ini hanya informasi terlebih dahulu gitu ya. Oke, kenapa rumah itu tadi bahwa di rumah itu perlu ada pengolahan air limbah, tadi kan sudah disampaikan gitu ya, bahwa black water, grey water gitu ya perlu, terutama black water itu perlu setiap rumah itu punya tangki septik gitu ya. Nah, kenapa sangat penting? Karena kan kita manusia harus pergi ke toilet ya setiap hari gitu ya. Dan kalau misalnya kita BAB di kebun atau di sungai, itu bisa mencemari lingkungan dan juga ya berbagai macam hal lainnya, dan juga penggunaan
Kalau penggunaan toilet sudah punya toilet tapi tidak pakai tangki septik, maka itu akan dikirimkan ke tanah gitu ya misalnya, atau ke saluran pipa gitu ya, dan itu akan mencemari gitu ya. Dan penggunaan tangki septik yang tidak kedap gitu, artinya tangki septik yang bocor gitu lah. Karena kan kita tahu tadi kita ada tinja, di mana tinja itu ini mengandung sumber penyakit, mengandung puluhan miliar mikroba seperti bakteri E. coli, salmonella, virus hepatitis, telur cacing dan sebagainya, di mana sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan gitu. Jadi kalau hasil dari black water itu dikirimkan dari toilet dikirimkan ke tangki septik, tapi tangki septiknya bocor, artinya kan itu merembes ke tanah. Tanah itu merembes ke air tanah juga, dan sangat berbahaya kalau rembesan tadi itu dekat dengan sumur tetangga, sumur air bersih tetangga. Kan beberapa nggak dapat PDAM, tapi dapatnya injeksi sumur gitu ya. Nah itu kan ada jarak minimal itu adalah 10 meter. Kalau di bawah 10 meter dan tangki septik tetangga, kalau misalnya itu bocor gitu ya, tidak kedap, ya artinya ada possibility sangat tinggi gitu ya bahwa sumur air tetangga tersebut akan tercemar E. coli, salmonella, telur cacing dan sebagainya ya. Jadi dan ini sudah menjadi banyak perhatian juga gitu ya dari dinas kesehatan gitu ya dan sebagainya, sehingga pastikan teman-teman memastikan pertama sebagai teknik lingkungan, pastikan di rumah teman-teman punya tangki septik, itu udah fix sekali, sangat penting ya. Dan yang kedua adalah pastikan tangki septiknya itu kedap, artinya tidak rembes. Gimana mengatakan bahwa tangki septik itu tidak rembes adalah pasti tangki septik itu akan penuh gitu. Bayangkan kita setiap hari BAB ada 4 orang, misalnya satu rumah 4 orang anggota keluarga, dan tadi saya sampaikan adalah satu orang itu menghasilkan 40 liter sampai 60 liter air limbah gitu ya, black water per orang per hari, dikali 4 orang aja udah 240 liter per hari ya. Terus dikalikan 1 tahun, 365 hari, dikalikan 2 tahun, jadi dikalikan 3 tahun. Nggak mungkin dikalikan 10 tahun, tidak mungkin septic tank itu bisa menampung sebanyak itu volumenya gitu ya. Sebesar apa septic tank rumah teman-teman gitu ya, pasti akan penuh tangki septik itu, dan sehingga perlu disedot. Makanya ada yang namanya pelayanan sedot tinja dari tangki septik gitu atau septic tank. Kalau hal kecurigaan nomor satu adalah kalau teman-teman tinggal di sebuah rumah atau di kosan dan tidak pernah menyedot tangki septik, maka itu harus dicurigai apakah tangki septiknya bocor gitu ya. Karena kan air tersebut teman-teman alirkan terus gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan toilet terus menerus setiap hari, maka seharusnya akan ada biasanya rata-rata umur 3 tahun sampai 5 tahun sekali itu tangki septik biasanya penuh gitu. Ketika penuh itu harus disedot terlebih dahulu, maka dia kosong kembali, maka dia baru bisa gunakan kembali ya. 3 sampai 5 tahun tersebut nanti disedot lagi ya. Oke. Ini kontaminasi E. coli gitu ya. Ini bahkan dalam proses penyedotan aja nih teman-teman bisa lihat bahwa total coliform gitu ya, itu sangat tinggi gitu ya during transportasi, penyedotan dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat bisa ada sampai angka 790 per meter kubik gitu ya dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah contoh riset aja gitu ya, bahwa hasil riset bahwa bahkan ketika penyedotan pun gitu yang udah pakai APD, alat pelindung diri saja, kontaminasi di sekitar proses penyedotan lumpur tinja itu sangat-sangat tinggi gitu ya, sehingga sangat berbahaya kalau septic tank tersebut bocor gitu ya dan mencemari tanah dan sebagainya gitu ya. Oke, ini sedikit ya. Tangki septik itu ada yang 1 ruang
dicampur, ada yang beda 2 ruang gitu ya, itu sama saja, nggak ada pengaruh spesifik gitu ya. Ada yang tangki septik yang upflow berbentuk silinder ya, atau yang septik dengan resapan bentuk silinder ya, sama aja ya. Ini aliran atas gitu ya, yang upflow ini kita lihat alirannya ada di atas dan endapannya akan di bawah gitu ya. Lalu ini ada standar teknis tangki septik gitu yang harus kedap air, memiliki volume tangki septik untuk satu rumah dengan penghuni 5 jiwa gitu, 5 orang yang menggunakan air bersih untuk menggelontorkan tinja secara normal dengan sistem terpisah sesuai SNI adalah 800 liter gitu. Jadi diharapkan volume tangki septik teman-teman 800 liter. Jadi teman-teman tolong bagi aja gitu, 800 liter dibagi berapa hari tadi teman-teman. Satu orang 40 liter sampai 60 liter per orang per hari, dikalikan 5 orang dengan volume 800 liter. Jadi berapa hari kira-kira tangki septik ini akan penuh gitu ya. Silakan lakukan perhitungan matematika sendiri ya. Lalu memiliki lubang kontrol, memiliki ventilasi gitu ya, karena kita berbicara tentang tinja yang bisa saja menghasilkan beberapa gas metana dan anaerobik dan sebagainya. Jadi perlu ada saluran sedikit ya, lubang kontrolnya, memiliki ventilasi, memiliki pipa masuk dan keluar, dan harus dikuras atau disedot secara reguler ke instalasi pengolahan lumpur tinja ya teman-teman. Jadi sedikit informasi bahwa jarak ideal berdasarkan SNI tahun 2017 bahwa jarak idealnya itu adalah 10 meter tangki septik dan sumur. Ini aja sudah septic tank yang kedap ya, yang tidak tercemar, tidak bocor gitu ya. Apalagi kalau septic tanknya bahaya gitu ya, bocor gitu ya. Jadi sangat-sangat berbahaya. Apalagi terutama di lingkungan apa ya, penuh penduduk padat gitu ya. Jadi itu juga kadang jarak antar rumah satu sama lain aja kurang dari 10 meter gitu. Jadi pastikan apa namanya, pastikan bahwa tidak terjadinya kontaminasi tersebut gitu ya. Kita di SNI sendiri ada jarak karena untuk menghindari kontaminasi air tanah dari septic tank tersebut gitu. Jadi mengurangi resiko pencemaran virus, bakteri tadi ya, patogen, ada apa salmonella, telur cacing dan sebagainya. Jadi kita hindari septic tank tersebut, gitu, black water tersebut itu mengkontaminasi sumber air tanah di rumah gitu ya. Jadi ini yang septic tank ini ya kita bisa bilang sebut dengan IPAL ya, IPAL individu gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kadang-kadang ini bisa digabung, jadi black water, grey water disatukan saja ke dalam septic tank gitu ya. Nah endapannya itu akan turun gitu ya. Kan dia ada tinjanya gitu, ada lumpurnya, ada padatannya. Nanti dia akan turun, di mana septic tank ini hanya pengolahan sementara setiap 3 tahun sampai 5 tahun sekali. Pokoknya kalau sudah penuh itu harus disedot gitu ya, harus disedot dan dia akan apa namanya bisa digunakan kembali gitu ya. Nah airnya, air limbah yang di atasnya gitu ya, di luar endapannya gitu ya, itu bisa dikirimkan diproses lebih lanjut gitu ya dengan apa namanya, ada tanaman terlebih dahulu dan sebagainya gitu ya, baru akhirnya di airnya baru diolah secara biologis, biasanya diserap oleh tanaman terlebih dahulu gitu ya, baru airnya bisa dialirkan ke air tanah maupun selokan gitu ya. Nah, lebih detail terkait referensi tangki septik, silakan teman-teman merujuk pada 3 sumber ini gitu. Jadi ada buku saku, petunjuk konstruksi sanitasi, ada buku 2 sistem pengolahan air limbah domestik setempat tangki septik dengan upflow filter dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat gitu ya. Tapi sekarang kan udah dipisah ya, Kementerian PU. Lalu SNI tadi 2398 tahun 2017. Jadi ini adalah SNI di mana referring gitu ya teman-teman, untuk merujuk gimana sih cara merencanakan, mendesain tangki septik. Silakan masuk ke SNI tahun 2017 ini. Oke.
Oke, selanjutnya adalah terkait persyaratan umum pembangunan tangki septik. Jadi silakan merefer ke ke SNI tahun 2017 ini ya. Jadi sistem tangki septik itu ada dua, pertama syarat umum ada terdapat lahan, dan yang kedua adalah efluent dari tangki septik dapat dialurkan melalui pengolahan lanjutan. Jadi yang tadi saya ceritakan. Jadi sebenarnya tangki septik secara persyaratan itu tidak hanya dari black water dan grey water masuk ke tangki septik saja, tapi perlu dilakukan pre-treatment atau treatment lanjutan atau pengolahan lanjutan sebelum akhirnya airnya, bukan endapannya ya, airnya itu bisa istilahnya dialirkan kembali ke air tanah maupun ke yang ke tanah ya, biasanya ke tanah bidang resapan. Nah, jadi ada yang disebut dengan ruang septik yang di sini ada warna merah gitu ya. Jadi ada tangki septik di mana akan terjadi pengendapan antara tinjanya, ada lumpurnya dan airnya, terjadi perpisahan dengan dua kompartemen gitu ya, baik satu kompartemen maupun dua. Lalu airnya itu akan kita coba masukkan dulu ke bidang resapan, misalnya pengolahan biologis. Jadi nutrien-nutrien tersebut akan diserap oleh tanaman dulu nih, baru ya kita pokoknya air tersebut tinggal kita serap aja, kita alirkan dulu ke beberapa petak tanaman gitu ya, sekitar 2 kali 2 kali 3 gitu, 2 kali 3 meter gitu ya, baru nanti sudah tidak berpengaruh lagi gitu ya. Jadi air tersebut dialirkan ke tanah bidang resapan. Tapi yang hari ini kita belajar lebih ke warna merah terlebih dahulu, karena yang warna hijau bidang resapan itu kan nanti lebih detail lagi mungkin di semester depan gitu ya. Tapi ini sedikit informasi aja. Nah, kalau untuk tangki septik sendiri, ini berdasarkan tadi tahun 2017 bahwa biasanya berbentuk segi 4 dengan perbandingan panjang itu 2:1 atau 3:1 ya, dengan lebar minimal 0,75 meter, panjang minimal 1,5 dan tinggi minimal 1,5 dengan ambang batas 0,3. Jadi kita ada ambang batas tadi biar tidak tumpah dan sebagainya. Jadi ada safety head gitu ya, headboard untuk agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Di sini teman-teman lihat bahwa ada SNI ukuran dari tangki septik yang anjurkan gitu ya, dengan periode pengurasan 3 tahun. Tadi saya sampaikan bahwa periode pengurasan itu bisa 3 sampai 5 tahun. Berarti ini kita cari yang paling cepat penuh gitu ya, 3 tahun gitu ya. Ini anggap aja gitu ya, bahwa ini ada nomornya, jumlah orang pemakainya, apakah sistem tercampur atau terpisah. Nanti terpisah itu maksudnya satu kompartemen atau 2 kompartemen gitu ya. Nanti lebih detail akan disampaikan di slide selanjutnya. Ini kalau contohnya aja satu rumah minimal 5 orang gitu ya. Jadi panjangnya minimal 1,6 meter, lebar 0,8 meter, tinggi 1,6 meter ya, dan sebagainya. Itu untuk sistem tercampur dan sebagainya. Jadi silakan teman-teman bisa merujuk pada SNI tahun 2017 ini gitu ya, terkait volume tangki septik gitu ya. Jadi baik teman-teman bikin sendiri maupun beli jadi ya. Maksudnya ada yang sudah precast gitu ya, sudah jadi tanda kutip tangki septiknya, tapi tetap tinggal disesuaikan dengan volumenya yang dibutuhkan tadi gitu, 2,1, 3,9 dan sebagainya. Tinggal ditanam saja di rumah masing-masing ya. Oke. Selanjutnya ini sedikit informasi tadi berdasarkan SNI gitu ya, jarak yang dari sumur air bersih itu 10 meter ya terhadap tangki septik dan sebagainya ya. Jadi sebagainya ya. Oke. Ini adalah kriteria tangki septik ya. Nomor 1 adalah yang sistem tercampur atau satu kompartemen. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ketika air masuk ya dari pipa ini, lalu ada ruang bebas air gitu ya. Lalu nanti lumpur dan airnya akan jatuh dan akan ada ruang lumpur di bawah, karena kan dia tenggelam gitu ya. Maksudnya dengan berat jenis yang lebih berat gitu, tentunya dia mengendap gitu ya, dan airnya itu
akan upflow ke atas gitu ya, di bagian atas, dan akan mengalir di effluent yang sebelah kanan ya, ada pipa T. Oke. Ini dari satu kompartemen gitu. Ini dari tampak atas gitu ya. Ini tadi ada manhole ya. Manhole itu adalah sebuah lubang yang bisa dibuka tutup gitu ya. Jadi ini untuk kalau ada maintenance, ada apa gitu. Jadi ini perlu gitu ya. Apa namanya, manhole ini gitu ya. Dan juga ada pipa vent tadi, pipa udara ya. Oke, ini kriteria perencanaan tangki septik gitu ya. Jadi misalnya waktu detensi contoh 2 sampai 3 hari, banyak lumpur tadi 30 sampai 40 liter per orang, maksudnya ini per hari ya, dalam setahun. Lalu periode pengawasan 2 sampai 5 tahun. Pemakaian air berapa liter dan jumlah pemakaian 5 orang ya. Ini sedikit contoh lebih detailnya, tapi tidak untuk saat ini Damkon, ini hanya informasi aja. Selanjutnya ada tangki septik 2 kompartemen gitu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ada 2 ruang gitu ya untuk apa namanya, waktu detensinya yang berbeda gitu ya. Dan di sini ada perbedaan antara ruang air limbahnya dengan air jernih itu dipisahkan gitu. Jadi 2 kompartemen, 2 ruang yang berbeda. Yang lebih jernih itu di sebelah kanan gitu ya, di mana ruang lumpur yang awal heavy di pengendatan itu di ruang pertama yang sebelah kiri. Ini ada bentuk tangki septik sebelah kiri, apa namanya, tangki septik potongan samping, dan ini potongan yang atas gitu ya. Oke, dan ini sedikit kriteria gitu ya, dan ini sedikit informasi ya, ini persyaratan teknis pembangunan tangki septik gitu ya. Jadi ini contoh aja, silakan nanti teman-teman lihat gitu ya. Nah, dari sini, dari perhitungan ini kan ada contohnya nih, pilih satu kompartemen, waktu detensi 2 hari, banyak lumpur 30 liter per orang per tahun, periode pengurusan 3 tahun, pemakaian air 120 liter per orang per hari, jumlah pemakaian 20 orang, maka tentukan desain septic tanknya. Jadi teman-teman kan sudah tadi ada rumusnya ya, volume air dan sebagainya. Nanti dapat bahwa tinggi ruang basah, tinggi lumpur, ambang batas ini sekian ya, 1,25 meter plus 0,45 plus 0,3 1,95. Jadi nanti kalau teman-teman diminta untuk menggambar tangki septik ya berdasarkan volume yang baru ini, diharapkan teman-teman bisa gitu ya. Nanti kalau butuh bantuan, silakan koordinasi dengan asisten gitu ya untuk minta bantuan untuk ya bantuan seperti itu ya. Oke. Ini sedikit informasi bahwa persyaratan teknis pembangunan tangki septik ya. Jadi ada struktur inlet gitu ya pada saat air limbahnya masuk, dan outlet gitu ya pada saat air limbah yang sudah ditreatment ini keluar gitu ya, dimana menggunakan pipa T gitu ya atau dengan sekat, agar aliran yang masuk dan keluar tidak mengganggu proses yang terjadi dalam tangki septik dan mencegah terjadi turbulen gitu ya. Jadi teman-teman tahu bahwa pipa air limbah untuk tangki septik ya, khususnya airnya itu adalah black water yang punya kandungan padatannya, lumpurnya, dan juga air limbahnya. Jadi sangat mudah kalau dia ada padatan, berarti mudah untuk clogging gitu ya, clog gitu ya, menyumbat pipa gitu ya, sehingga pipa yang disarankan untuk pipa septic tanknya adalah pipa berbentuk T gitu ya, agar mencegah adanya penyumbatan. Karena kenapa? Karena ada padatan kombinasi ya, padatan dan cairan lah di septic tank ini gitu ya, dengan beberapa persyaratan seperti sambungan T atau sekat terbenam sekian milimeter gitu di bawah permukaan air dan menonjol dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat di SNI tahun 2017. Nah, ini persyaratan teknis pembangunan tangki septik. Selain tadi desain, volume, temuan antipate, dan juga pipa juga sangat penting ya. Jadi ada diameter minimum. Kenapa? Tadi kita tahu tangki septik ada lumpurnya, ada padatannya, dan ada limbah cairnya. Jadi sehingga ada diameter minimum. Kalau
Kalau terlalu kecil nanti dia ngeblok gitu ya, menyumbat apa ya proses ininya, proses alirannya gitu. Jadi ada diameter minimal 110 mm atau 4 inci gitu. Jadi silakan disesuaikan, dan juga sambungan pipa harus kedap air. Nah, kenapa kedap air? Tadi kita tahu black water itu atau lumpur tinja itu kan tadi mengandung salmonella, telur cacing, bakteri E. coli dan sebagainya. Jadi harus kedap air karena dia ada airnya, dan juga jangan sampai leak gitu ya, atau bocor dan sebagainya ya. Dan juga ini kemiringan minimum 2%. Ini kita tahu nih teman-teman bisa lihat bahwa ya kita tahu ya bahwa ada padatannya gitu di tangki septik, ada black water gitu. Jadi kalau dia lurus tangkinya, maksudnya horizontal, tidak ada kemiringan, maka akan sulit untuk mengalir karena ada padatan gitu ya. Jadi kita sedikit membutuhkan gravitasi untuk membantu mengalirkan padatan-padatan ini gitu ya, sehingga kemiringan minimumnya ada 2%. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di gambar paling bawah, itu kalau terlalu miring, yang hanya akan turun adalah cairannya, tapi padatannya akan tetap gitu ya. Jadi pastikan juga kemiringan juga tidak boleh terlalu besar gitu ya. Tidak boleh lebih dari setengah inci gitu ya ketinggiannya kayaknya ya. Oke, selanjutnya ini pipa penyalur air limbah gitu ya. Jadi pastikan di setiap belokan yang melebihi 45 derajat gitu ya, dan perubahan belokan 22,5 derajat harus dipasang lubang pembersih clean out untuk pengontrolan dan pembersihan pipa. Jadi mungkin ketika beloknya 45 agak tanda kutip tajam atau curam gitu ya bagi aliran airnya, maka mungkin akan sangat sulit karena tadi kita berhubungan dengan padatan juga gitu. Jadi harus dipasang lubang pembersih jadi untuk memudahkan kalau memang ada nyangkut dan sebagainya ya. Dan juga belokan 90% dilaksanakan dengan membuat 2 kali belokan. 90% kan mati banget ya, kaku ya, jadi dari langsung belok kanan 90 derajat ke belok kiri gitu. Jadi nggak boleh dipasang, harus tadi karena kita ada aliran, ada lumpurnya juga, jadi harus dibagi dua, 45 derajat, 45 derajat, jadi 2 belokan kalau ada 90 ke kanan persis gitu ya, khusus untuk air limbah tangki septik ini. Oke, pipa udara. Jadi kita tahu bahwa tadi tinja ini kan mengandung ada CH4 dan sebagainya ya. Jadi harus air udara tersebut juga harus mengalir gitu, dikeluarkan ke melalui pipa udara. Jadi pipa udara tuh wajib di tangki septik. Diameternya 63 mm dengan tinggi minimal 25 cm dari permukaan tanah. Ujung pipa perlu dilengkapi dengan pipa U atau pipa T gitu ya, sehingga lubang pipa udara menghadap ke bawah dan ditutup dengan kawat kasa. Jadi tidak ada serangga masuk ya. Kalau serangga masuk bahaya bagi sistem pangan, juga tidak baik, tidak akan efisien, dan juga ya berbahaya juga bagi serangga dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya persyaratan teknis pembangunan tangki septik. Jadi perlu ada pipa pemeriksaan gitu. Jadi ada lubang ya, tadi yang saya sebut dengan manhole. Jadi itu lubang untuk pemeriksaan. Jadi maintenance, tadi kita tahu bahwa pengurasan kan 3 tahun sekali gitu. Jadi kalau memang ada penyumbatan atau apa, tidak hanya di pipa tapi di tangki septiknya juga kalau perlu maintenance kita bisa bongkar, maksudnya kita bisa buka gitu ya. Dan juga lubang ini tuh untuk nanti penyedotan gitu. Jadi nanti kalau disedot dari mana? Kalau pipa diameternya hanya 110 mm 1 cm ya terlalu lama kita menyedotnya. Jadi biasanya kita nyedot itu dari lubang pemeriksaan ini ya. Tangki septiknya. Oke, berfungsi untuk pemeriksaan dan perbaikan jika terjadi kerusakan tangki septik dan juga penyedotan. Ketentuannya adalah 10 cm dari permukaan tanah, berbentuk segi 4, minimal 0,4 meter ya, dan sebagainya.
Terus ini juga ada sedikit informasi terkait bahan bangunan yang sebaiknya digunakan gitu ya. Jadi ada batu kali, bata merah, batako, beton tanpa tulangan, FRP, beton bertulang, PVC, plat besi, pipa besi ya. Jadi tergantung apa namanya, misalnya adalah pipa udara ya. Pipa udara biasanya pipa PVC gitu dan pipa besi ya. Nggak kalau pipa sulit ya kalau pakai batu bata gitu ya atau beton gitu ya. Tapi kalau bangunan penampung bangunan tangki septiknya berarti bisa dengan batu kali, bata merah, batako atau beton ya sebagainya ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di SNI ya tahun kalau yang ini tahun 2022 tahun 2002 terkait bahan bangunan untuk pembuatan tangki septik tersebut gitu ya. Mungkin juga ada di tahun 2017 ya SNI-nya. Oke, nah sedikit informasi bahwa ketika tadi teman-teman sudah punya tangki septik di rumah gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa tangki septik itu volumenya itu terbatas, hanya tadi bisa 3 meter persegi, 3 meter 3 meter kubik, sorry. 2,9 meter kubik, 3 meter kubik, 5 meter kubik dan sebagainya. Sehingga pasti akan penuh gitu. Jadi kalau tangki septik tidak pernah penuh itu takutnya bocor dan mengkontaminasi tanah tadi ya. Jadi teman-teman itu hal yang sangat penting ya. Nah, sehingga teman-teman tahu di sini bahwa ada layanan sedot tinja untuk semua, terutama ya banyak ya di berbagai kota. Ini salah satu contoh aja Depok bahwa harusnya dilakukan penyedotan tinja itu terjadwal ya selama 3 sampai 5 tahun sekali agar aman, meyakinkan bahwa tidak penuh, tidak ya tidak penuh lah apa namanya tangki septiknya gitu. Ini ada harga tarif gitu ya. Silakan teman-teman lihat gitu ya. Jadi rumah tangga sekitar 350.000 per Januari 2024. Tapi bayangkan ini per 3 tahun atau 5 tahun sekali ya. Jadi artinya kalau 350 selama 3 tahun itu berarti hampir 115.000 rupiah per tahun, atau kalau 5 tahun sampai 70.000. Jadi paling murah 70.000 sampai 110.000 per tahun. Kalau misalnya 110.000 ya anggap aja sekitar 10.000 lah, bahkan nggak nyampe ya, 9.000, 6.000 sampai 9.000 per bulan. Jadi biayanya nggak mahal gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa di rencanakan gitu ya untuk melakukan penyedotan tinja tersebut. Nah, jadi nanti diambil nanti truk pengangkut tinja ini datang ke tangki septik rumah teman-teman, nanti akan disedot gitu ya dengan apa namanya tadi pompa gitu ya, terutama lumpurnya yang disedot gitu ya, karena kan tadi yang volumenya banyak itu ya lumpur tinjanya tadi gitu ya. Jadi itu yang akan disedot. Kalau air limbahnya kan tadi kita ada proses lanjutan sebenarnya dengan proses biologis ya, ada penanaman tanaman, gudang resapan dan sebagainya. Nah, dari tangki yang sudah menyedot lumpur tersebut, maka tangki septik teman-teman akan kosong kembali gitu ya, bisa digunakan kembali, volumenya masih baru gitu ya. Dan ini adalah dilanjutkan ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi di setiap kota saat ini ya, tidak semua kota memang, tapi kota-kota besar itu punya instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi biarkan pemerintah daerah gitu ya lebih detail lagi untuk mentreatment instalasi pengolahan lumpur tinja, di mana IPLT ini juga under teknik lingkungan ya teman-teman. Jadi tidak hanya instalasi pengolahan air minum, tadi PDAM, instalasi pengolahan air limbah, dan juga instalasi pengolahan lumpur tinja ini juga bagian dari teknik lingkungan. Tapi lebih detail teman-teman akan belajar di semester depan atau tahun depan ya. Jadi tidak di hari ini. Hari ini hanya menginformasikan dari segi gambar konstruksi aja ya. Oke, instalasi pengolahan lumpur tinja ini ada terbagi dari beberapa jenis. Yang paling teman-teman pahami tadi ada lumpurnya, padatannya, ada airnya, ada tinjanya ya, sudah clear ya.
Oke, jadi dari tangki yang sudah menyedot ke apa namanya, sudah menyedot ke tangki septik gitu ya, lalu dimasukkan ke bak penerima. Jadi ada penerimaan bak nih yang apa namanya, ditumpahkan ke situ ya, ke bak tersebut gitu. Nanti lalu ada pre-treatment dan ada pre-treatment gitu ya. Jadi sebelum dilakukan pengolahan lanjutan, biasanya kita ada pre-treatment fisik dulu, karena kenapa tadi kita ada padatan dan ada juga airnya gitu ya, jadi biasa atau ada minyak kadang-kadang juga. Jadi biasanya kalau mekanis biasanya di apa namanya, di homogenkan gitu ya dengan alat gitu ya, di homogenkan lah ya ini apa lumpur tinjanya. Tapi kalau non mekanis mungkin ada tadi, ada saringan, bak ekualisasi, grease trap untuk menghalangi minyak gitu ya. Jadi kita apa namanya, sudah trap minyaknya, jadi nanti yang mengalir hanya air dan padatan gitu ya. Dan grease chamber, bak ekualisasi. Nah, saringan tentunya untuk menghilangkan partikel-partikel yang besar gitu ya, lebih besar dari padatan, mungkin aja ada gitu ya, mungkin ada yang jatuh atau apa gitu ya, dan bisa mempengaruhi dan merusak alat IPLT ya, alat kedepannya. Jadi bisa disaring terlebih dahulu. Nanti kalau kadang-kadang kan ada cincin apa ketelan wastafel gitu ya, atau apa gitu. Jadi takutnya merusak atau alat benda-benda logam, kalung atau apa gitu. Jadi disingkirkan dulu gitu ya, takutnya merusak alat gitu ya. Dan kalau bak ekualisasi itu untuk menyamakan aliran air debit gitu. Jadi ketika nanti sudah masuk ke pengolahan selanjutnya, itu debitnya itu akan sama, akan stabil gitu ya, stasioner. Itu startingnya dari bak ekualisasi, diekualkannya dulu, disamakan dulu agar apa debitnya dan sebagainya ya. Grid chamber itu untuk sedikit mengendapkan apa namanya, partikel-partikel yang tadi jauh lebih besar ya, yang tidak lolos saringan tapi masih berukuran besar, itu disaring, diendapkan sedikit terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya ada pemekatan. Jadi kita tahu bahwa tadi lumpur tinja itu ada padatan, ada limbah cairnya. Jadi nanti in the future kita akan punya dua pengolahan kalau lumpur tinja, ada padatannya, ada cairannya. Jadi ini akan dipisah. Nah, sehingga ada proses pemekatan dulu nih. Kita pekatkan, kita maksimalkan yang mana yang air, yang mana yang lumpur. Kita thickener ya. Jadi kalau di sini ada pemekatan, contohnya gravity thickener gitu. Jadi kita dengan metode bantu gravitasi thickener, kita pekatkan lagi yang namanya lumpur yang mana, lalu bagian lumpur kan dia mengendap pasti karena lebih berat, mengendap itu aliran dari bawah gitu ya, gravitasi unit itu langsung masuk ke pengolahan padatan untuk dilakukan treatment lumpurnya, sudah padatannya gitu ya. Tapi kalau untuk airnya nanti tinggal dimasukkan ke pengolahan cairan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ada dua-duanya dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau pengolahan cairan silakan nanti tadi kan mengandung nutrien, bakteri dan sebagainya juga gitu ya. Jadi ada beberapa proses yang dilalui. Detailnya sebenarnya teman-teman akan belajar di semester depan gitu ya, atau tahun depan lah ininya gitu ya. Jadi saya nggak mau terlalu detail, tapi intinya pengolahannya bisa dengan keberadaan oksigen atau aerobik ataupun anaerobik. Jadi tanpa oksigen, keadaan tanpa ya keberadaan oksigen gitu ya. Kita coba hilangkan, dan terakhir kita hilangkan patogennya atau bakteri-bakterinya, mikroorganismenya, sebelum dikirimkan ke badan air tadi, ke sungai ya. Jadi ada baku mutu yang harus dipenuhi gitu ya. Dan sama pengolahan padatan. Jadi tadi kita sudah dipekatkan lumpurnya, lalu kita masuk ke stabilisasi atau pengeringan lumpur. Jadi lumpur itu kan tadi tetap masih basah gitu ya. Jadi kita press gitu ya, kita press, kita tekan. Kalau ditekan nanti airnya keluar kayak meres saringan gitu ya. Atau marut kelapa bikin santan gitu ya, kan ada air gitu, kita press, nah sama. Tapi ini versi mekanik dan versi lebih besar gitu ya, ratusan kilogram. Dipres nanti airnya akan turun. Nah, air yang turun tersebut dikirim ke pengolahan cairan yang di
atas gitu ya. Tapi kalau lumpurnya itu bisa dimanfaatkan, bisa jadi pengomposan atau beberapa hal lainnya gitu ya. Jadi ini yang salah satu contoh instalasi pohon lumpur tinja gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait tangki septik sampai IPLT gitu. Jadi mungkin setiap minggu teman-teman akan ada PR ya. Jadi mungkin minggu ini teman-teman diminta akan buat AutoCAD lagi, tapi untuk tangki septik gitu ya. Nanti saya kirimkan juga SNI-nya tahun 2017. Jadi untuk teman-teman juga lebih detail gitu ya. Tapi setidaknya hanya untuk gambarnya gitu ya, berapa panjangnya, tinggi, lebar dan sebagainya ya. Ada tampak samping dan juga tampak atas gitu ya. Contoh-contohnya juga ada, teman-teman bisa lihat di SNI atau di slide yang tadi ya. Oke, sedikit lagi kita akan bahas masih tentang air limbah, tadi spesifik individual gitu ya, dan juga komunal bisa juga gitu. Jadi tangki septiknya tinggal jumlahnya lebih banyak ya orangnya, tidak 5 orang, tapi tadi pipanya dialirkan ke satu tempat terpusat, dari satu RT atau satu RW beberapa rumah gitu ya, dan dibuat tangki septik yang lebih besar. Itu disebut dengan tangki septik komunal. Nah sekarang saya mau cerita lebih lanjut bahwa ada yang disebut dengan instalasi pengolahan air limbah baik domestik maupun IPAL industri gitu ya. Jadi kalau IPAL domestik sebenarnya sama gitu ya, dimana jadi gini, kalau IPAL domestik saya bercerita ya, IPAL domestik itu sumbernya itu dari rumah tangga. Gitu ya. Kalau industri jelas dari industri gitu ya, udah clear. Nah kalau domestik bedanya apa? Instalasi pengolahan air limbah domestik itu artinya hanya mengelola grey water. Jadi tadi teman-teman kan ada dua ya, ada grey water dan black water. Yang dinamakan black water tadi yang ada padatan, ada lumpur tinjanya dan air limbah. Bisa dibayangkan kalau misalnya lokasinya ada di Krukut, misalnya di Jakarta Utara di Krukut atau di Pluit instalasi
pengolahan air limbah, tapi rumah kita ada di misalnya ada di jauh lah ya, misalnya ada di Cakung misalnya contoh aja di Cakung Jakarta Timur gitu ya. Jadi kalau kita kirimkan lumpur tinja kita, kan tadi grey water dan black water. Kalau black water itu dikirim ke apa namanya, ke Pluit tadi ya, Pluit itu terlalu jauh gitu ya. Jadi sehingga yang namanya tangki septik itu tetap wajib ada gitu. Jadi tangki septik jadi gini, kalau teman-teman di rumahnya ada aliran pengolahan air limbah, maksudnya yang dalam hal ini limbah domestik yang bisa menangani grey water ya, tadi yang hasil dari cuci piring, mandi, wudhu dan sebagainya, maka silakan dialirkan ke pipa untuk domestik tadi grey water gitu. Tapi kalau black waternya silahkan alirkan di septic tank masing-masing yang nanti akan disedot gitu ya. Tapi kalau memang tidak kalau tidak ada, maka biasanya grey waternya dialirkan juga di septic tank gitu ya. Jadi kalau tidak ada ininya, kalau tidak ada ipal domestiknya gitu. Kalau ada, biasanya nanti akan dialirkan. Jadi makanya berbeda ipal domestik dan IPLT tadi, instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi ada instalasi pengolahan lumpur tinja dan juga instalasi pengolahan air limbah domestik. Jadi ini fokus ke grey water, air hujan dari selokan dan sebagainya. Jadi ini tidak mengolah tinja, ini hanya mengolah air gitu ya. Lumpur tinja namanya juga ada lumpur, berarti ada padatan. Tapi kalau ipal domestik ya, kita sebut perkotaan, itu hanya air yang kita olah gitu. Air kotor ya tentunya. Oke, kalau industri itu beda lagi. Itu spesifik industri tertentu punya akan punya karakteristik tertentu. Itu akan lebih kompleks lagi gitu ya. Kadang dia asam harus kita netralisasi dulu, atau dia basah harus kita netralisasi dulu. Itu jauh lebih kompleks ipal industri dibandingkan ipal domestik gitu ya. Karena ipal domestik lebih ke minyak, padatan dan sebagainya ya. Tadi koloid dan sebagainya ya. Jadi hari ini kita spesifik juga belajar tentang ipal, lebih detailnya juga lebih ke domestik ya gitu. Kalau industri nanti teman-teman akan dapatkan di semester 6 dan semester 7 karena lebih kompleks. Jadi teman-teman harus belajar ipal domestik dulu, baru teman-teman lebih advance ke ipal industri seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah ini mencuci dan sebagainya, toilet tadi ada grey water dan black water. Nah, terutama black water ini silahkan dikirimkan ke tangki septik ya kalau bisa. Nah, grey water ini silahkan dimasukkan ke aliran ipal domestik kalau ada. Nah, kalau memang teman-teman di rumahnya tidak ada nih aliran air limbah untuk instalasi pengolahan air limbah domestik, ya udah dialirkan aja ke septic tanknya gitu ya. Tadi. Nah, secara garis besar anggap saja teman-teman punya instalasi pengolahan air limbah domestik. Jadi memang di Indonesia ini hanya 20% sampai 30% saja penduduk yang punya jaringan akses ke instalasi pengolahan air limbah domestik gitu. Jadi memang kita mengakui bahwa infrastrukturnya belum banyak, tapi di Jakarta beberapa orang sudah beberapa ya, kalau kota besar kayak Palembang, Jakarta dan lain-lain itu juga sudah ada yang punya akses terhadap instalasi pengolahan air limbah domestik ini ya. Nah, ketika sudah disampaikan ke ipal, airnya dialirkan ke ipal, lalu akan diolah. Nah, ketika diolah, in the end dia akan tetap aja dibuang ke sungai sebenarnya, hasil dari instalasi pengolahan air limbah tersebut. Sehingga perlu ada baku mutu tadi kalau teman-teman. Jadi tujuan membangun ipal adalah memenuhi baku mutu sebelum akhirnya dibuang ke sungai gitu. Jadi pastikan air yang kita keluarkan itu kualitasnya kalau bisa mirip atau sama gitu dengan kualitas air yang pernah kita ambil dulu di sungai, ceritanya seperti itu. Oke, target kualitas air, olahan air efluen versus baku mutu. Jadi yang pertama adalah ada yang disebut dengan standar efluen. Jadi ada standar baku mutu efluen tuh hasil air olahan itu berapa? Itu teman-teman mengambilnya di pipa efluen ini ya, nomor 1. Ini saya coba tulis ya, ini nomor 1 gitu ya. Jadi ketika air itu keluar di pipa itu
ada standarnya gitu tertentu. Nah itu disebut dengan standar effluent. Tapi ada standar juga badan air. Jadi sungainya. Jadi nanti sungai itu dibagi jadi 4 kelas. Ada kelas 1, 2, 3, 4. Nanti digunakan tergantung apa? Apakah untuk kebutuhan masyarakat atau perikanan atau apa gitu, pertanian dan sebagainya. Itu akan jadi terbagi di 4 kelas. Nanti silakan cari ke PP nomor 22 tahun 2021 gitu ya, terkait pembagian kelas sungai gitu ya. Nah masing-masing pembagian kelas sungai itu punya standar yang berbeda-beda. Jadi nanti teman-teman cek, oh kalau standar misalnya saya mau buang ke sungai Ciliwung misalnya, oh ternyata dia standar 2 misalnya, berarti saya harus memenuhi sesuai target di standar 2 tersebut kayak gitu ya. Tapi juga ada standar effluent. Jadi ini adalah pemantauannya, menggambarkan kualitas air limbah setelah diolah, umumnya diterapkan pada sungai yang memiliki tingkat purifikasi alam yang rendah. Dan juga pemantauan dilakukan dengan pengambilan sampel pada air limbah sebelum masuk ke badan air. Badan air ini disebut dengan sungai gitu. Jadi diambil sampelnya, ambil air, contohnya dicek udah sesuai atau belum itu sebelum dia menyentuh sungai gitu ya. Jadi sebelum dialirkan ke sungai itu dicek secara berkala gitu ya. Mungkin ada monitoring otomatis setiap hari gitu ya. Saat ini kan udah mulai otomatisasi ya. Jadi dicek dulu apakah memenuhi baku mutu atau tidak gitu ya. Nah terus baru kalau memenuhi silakan dibuang ke badan air. Nanti ketika sudah sampai badan air pun nanti dicek secara berkala gitu. Apakah kita buang air nih terus dari IPAL ke badan air. Apakah kualitas badan air jadi turun ketika setelah adanya instansi pengolahan air limbah kita gitu. Jadi misalnya awalnya kita cek sungai itu kualitasnya 2, terus setelah 1 tahun beroperasi kok sungai kita jadi turun jadi kualitas 3 parameter kualitas airnya, itu juga jadi pertanyaan gitu. Jadi sehingga harapannya kalau memang kualitas airnya diperuntukkan dari sesuai keputusan gubernur atau Pemda, kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, kualitas 4, maka kalau bisa aktivitas apapun yang akan dialirkan ke sungai itu tidak mempengaruhi kualitas sungai tersebut. Kalau memang 2 ya harapannya aktivitas pun yang dikeluarkan ke badan air tetap badan air tersebut kualitasnya air 2, kualitas 2 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini contoh parameter baku mutu gitu. Ada kelas 1 nih PP tahun nomor 22 tahun 2021, ini kelas 1 dan ada kelas 4, ada juga kelas 2, 3 gitu. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Nah ini mempengaruhi berapa maksimum BOD yang masuk ke air, COD, TSS, total fosfor, total nitrogen, fekal koli gitu. Jadi kita bisa lihat kalau kelas 4 itu 2000 ya, 2000 CVU ya, biasanya per 100 2000 ya CVU per 100 ml gitu. Jadi lebih besar boleh gitu. Tapi kalau sungainya kelas 1 diuntukkan untuk masyarakat gitu, berarti lebih ketat gitu ya parameternya. Lalu ada Pergub DKI di sini yang menceritakan bahwa ini khusus untuk sungai yang ada di DKI berdasarkan Pergub. Ada juga Permen LHK yang secara nasional gitu ya. Ada juga USEPA yaitu secara dari US bisa diterapkan secara global gitu ya. Jadi parameter baku mutu tuh berbeda-beda. Jadi kalau semakin spesifik dan kalau ada peraturan lokalnya maka ikuti peraturan lokalnya gitu. Jadi nggak mungkin dong Sungai Ciliwung kita pakai peraturan USMPA kayak dari Amerika gitu. Jadi sebaiknya kita mengikuti peraturan dari DKI gitu ya, sesuai dengan peraturan gubernur daerah masing-masing. Jadi dicek peraturan levelnya sampai tingkat daerah gitu ya, sampai tingkat kota. Jadi tidak hanya sampai tingkat nasional aja. Akan berbeda peraturan di Sungai Ciliwung di DKI dan di sungai di Kapuas, di Kalimantan, Bengawan Solo mungkin punya standar yang berbeda-beda karena karakteristik masyarakatnya berbeda, aktivitasnya berbeda, mungkin kondisi iklim curah hujan juga berbeda. Jadi itu juga mempengaruhi ya. Oke, sehingga dari baku mutu tersebut kita kan sudah tahu bahwa kita memilih membuat instalasi pengolahan air limbah itu untuk
mencapai baku mutu ini, standar ini. Kita nggak boleh lewat dari baku mutu gitu ya, tidak boleh lebih dari tadi misalnya, nggak boleh ada E. coli, bakteri E. coli 0 misalnya, tapi kita masih ada 100 koloni misalnya, itu tidak boleh ya, harus 0 gitu ya. Nah, sehingga kita desain, baru kita desain pengolahan kita seperti apa gitu. Jadi kita tahu dulu karakteristik air limbah kita seperti apa, kita cek dulu, lalu kita cek kita cek baku mutunya seperti apa. Jadi inputnya kita cek, outputnya kita cek, lalu proses apa nih yang bisa kita lakukan di tengah-tengahnya. Nah, proses pengolahan air limbah, jadi dalam hal ini air limbahnya. Jadi karakteristik input air limbahnya, influennya, dan karakteristik effluent yang harus dicapai, karena itu baku mutu kan, karena itu sesuai aturan hukum gitu ya, peraturan gubernur gitu ya. Kalau melanggar tentu kita akan di sanksi gitu atau didenda. Nah, dari inputnya kita sekian gitu ya, dan baku mutunya kita sekian, maka kita silakan desain beberapa step pengolahan yang sesuai agar baku mutu kita tercapai. Biasanya ada 4 contoh, ada preliminar atau pre-treatment, ada primer, sekunder, dan tersier. Ini saya hanya sedikit gambaran besarnya aja gitu. Tapi detailnya teman-teman belajar di tahun depan gitu ya, nggak akan di gambar konstruksi ini gitu ya. Lalu pre-treatment itu di mana bar screen gitu ya, contoh aja. Ini ada contoh bar screen. Jadi untuk menghilangkan zat-zat kasar, padatan, besar, lemak, nggak lemak sih, tapi cuma lebih ke padatan gitu ya, dan fluktuasi debit sebelum masuk ke proses utama agar tidak merusak atau mengganggu sistem pengolahan berikutnya. Jadi tadi kalau ada ranting atau apa gitu ya, yang kayu atau apa gitu ya, agar tidak merusak pengolahan selanjutnya gitu. Jadi kita coba, karena kan kita yang mau kita olah tuh air, bukan padatan, bukan sampah, bukan padat ya. Jadi pastikan yang masuk memang air gitu ya, karena diperuntukannya untuk pengolahan air. Lalu di sini ada grid chamber, jadi untuk mengendapkan pasir dan kerikil yang memang yang memang diameternya besar tadi gitu ya. Dan juga bisa ada pre-treatment untuk memisahkan minyak dan lemak gitu ya, yang ada di air tersebut. Kan itu minyak dan lemak ada di bagian permukaannya. Lalu ada yang disebut dengan ekualisasi tank gitu. Jadi ketika air limbah kan itu kan biasanya nggak setiap detik gitu ya, ada di sore hari teman-teman baru pulang kuliah, atau di pagi hari saat teman-teman mau berangkat kuliah gitu. Jadi setiap rumah tuh akan punya debit yang beda-beda gitu ya. Jadi karena nggak mungkin dong, kadang nyala, kadang nggak nyala, kadang masuk, kadang nggak masuk, airnya kan tidak mungkin. Sehingga kapanpun air itu masuk, air limbah itu disatukan terlebih dahulu di bak ekualisasi. Jadi bak ekualisasi ini semua input air limbah, mau ada rumah yang nyala atau yang tidak nyala atau yang nyala terus gitu ya, semua disampaikan dulu ke sini bak ekualisasi, baru nanti distabilkan debitnya agar bisa sama sesuai alirannya setiap hari, setiap detik ke pengolahan next stepnya gitu. Jadi kita agar samakan dulu nih debitnya gitu. Jadi jangan kadang-kadang ada air, kadang-kadang tidak ada air, itu nanti merusak peralatan pengolahan di next step-nya gitu ya. Nah, setelah pre-treatment tadi ada primary treatment atau pengolahan primer, dimana tujuannya ini beda-beda. Tujuannya untuk menghilangkan padatan atau tersuspensi dan sebagian BOD dan COD melalui proses fisik kimia ya. Jadi primary treatment adalah karena kita mau mengolah air tadi spesifik. Jadi kita maksimalkan dulu, kita hilangkan kalau ada memang vlog-vlog atau padatan-padatan yang tersuspensi yang tadi, yang sangat kecil dan halus sekali gitu ya, bahkan tidak tidak bisa dipisahkan secara gravitasi gitu. Jadi kita kalau gravitasi tadi sedimentasi, atau bahkan kita tambahkan senyawa kimia, koagulasi dan flokkulasi untuk menghilangkan padatan-padatan gitu ya. Lalu setelah kita hilangkan padatan tersebut gitu ya, maka akan terjadi pengendapan, sedimentasi, dan adanya pemisahan pastikan antara padatan dan air limbah. Nah,
Balik lagi, air limbahnya akan kita ambil di bagian atasnya dan akan kita treatment lebih lanjut ke secondary treatment. Beda ya, tadi primary tujuannya untuk menghilangkan padatan-padatan, tapi kalau secondary itu sudah fokus ke air limbah cairnya, dan kita mau menguraikan senyawa-senyawa organiknya, baik yang terlarut maupun tidak terlarut. Jadi ini udah bukan padatan lagi, tapi senyawa organik yang ada di air limbah, baik BOD, COD, dan sebagainya. Tadi ada nitrogen, fosfor. Maka disinilah di pengolahan sekunder ini ada berbagai macam proses, baik aerobik dengan adanya oksigen maupun anaerobik ya, tanpa adanya oksigen. Lalu juga ada beberapa opsi gitu, ada activated sludge, anaerobic baffle reactor, ada trickling filter gitu ya, ada banyak MBBR dan SBR. Detailnya teman-teman tidak belajar di sini, tapi detailnya di tahun depan gitu ya, untuk detail masing-masing spesifik pengolahan. Tapi ini hanya informasi aja dari gambar konstruksi ya. Ini contoh trickling filter. Jadi bakteri-bakteri tersebut dan organik-organik jadi ada bakteri yang ditanamkan nih, ada di trickling filter ini tuh ada kayak biobol gitu. Di situ ada attached growth mikroba yang membantu untuk menguraikan senyawa-senyawa organik dari air limbah ya. Air limbahnya itu dialirkan dari atas gitu ya. Tadi ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, dialirkan dari atas lalu akan turun ke bawah ya secara gravitasi. Nah, sambil periode dia during dia turun secara gravitasi, dia akan air tersebut akan nempel dengan biobol berwarna hitam. Nah, biobol berwarna hitam itu punya bakteri gitu ya, ada mikroorganisme yang bisa mau tumbuh gitu ya, biologis. Jadi mau tumbuh, dia butuh nutrisi, jadi butuh nitrogen, butuh fosfor dan sebagainya ya. Jadi diambillah karbon dan sebagainya. Jadi diambillah nutrisi-nutrisi tersebut dari air limbah yang ada gitu. Jadi sampai dan juga sambil filter ya, untuk kalau misalnya masih ada padatan-padatan yang masih tersisa gitu ya. Jadi sehingga mikroorganismenya juga semakin happy, banyak air limbah ya, banyak nutrien, dan air yang sudah selesai di bagian bawah dari atas ke bawah itu sudah kering, maksudnya sudah hilang nutriennya, sudah hampir habis gitu karena makan gitu ya, sudah diambil oleh mikroorganisme di sepanjang trickling filter. Ada juga aerasi lagun, artinya meningkatkan kadar oksigen di dalam air limbah gitu ya. Jadi dipasang aerator gitu, apa kayak bubbling tapi skala besar untuk meningkatkan sedikit ada fluktuasi gitu ya. Jadi meningkatkan gelembung dan kadar oksigen gitu ya dalam air gitu. Jadi ini lebih detailnya di nanti tahun depan ya. Nah, setelah air tersebut tadi nutriennya sudah diserap oleh mikroorganisme gitu ya, dan terakhir mungkin masih ada zat-zat yang spesifik gitu ya. Kalau sudah oke bisa langsung dibuang gitu ya ke badan air kalau sudah memenuhi baku mutu. Tapi kalau belum maka maka mungkin butuh pengolahan tersier atau lanjutan atau advance ya. Jadi misalnya ada spesifik yang belum tercapai gitu, misalnya butuh tambahan filtrasi atau proses kimia atau tambahan desinfeksi karena fekal kolinya atau mikroorganismenya masih tinggi, atau kalau misalnya nitrogen dan fosfornya masih tinggi signifikan, maka silakan lakukan proses removal khusus untuk nutrien atau fosfornya, baru dialirkan ke sungai gitu ya. Dan terakhir adalah pengolahan lumpur tadi, karena kan kita tetap menghilangkan di primary, menghilangkan padatan, dan sehingga kita tadi padatannya akan dikirimkan ke pengolahan lumpur sludge treatment ini. Tapi tentunya lumpurnya tidak sebanyak pengolahan lumpur tinja gitu, itu heavy di padatan ya. Kalau ini kan IPAL berbeda, tetap ada lumpurnya tapi tidak heavy seperti lumpur tinja. Nah, ini kita kurangi kadar airnya gitu ya dengan kita press gitu. Jadi nanti kita masukkan lumpur tinjanya ke dalam ini yang namanya filter press gitu ya. Nanti kita press gitu ya secara mekanik
kapasitas tinggi gitu ya, nanti airnya akan turun, nanti airnya akan dikirim ke pengolahan air. Nah, sisa dari lumpur tersebut bisa dimanfaatkan kembali atau enggak, tergantung. Kalau ipal domestik itu bahkan bisa dianggap sebagai B3 ya, jadi hazardous karena itu disebut air minum. Jadi kita nggak tahu apa saja yang masuk ke dalam apa namanya ipal tersebut gitu, dan chemical apa saja. Jadi sehingga lumpurnya disebut dengan B3. Tapi kalau IPLT tadi kan organik, berasal dari tinja, sehingga itu bisa digunakan untuk pupuk. Tapi kalau ini sejauh ini tidak digunakan untuk pupuk ya. Tapi detailnya akan dilanjutkan dengan oleh dosen pengelolaan air limbah gitu ya, lebih lanjut di semester tahun depan. Oke, terakhir ini ada layout. Sebenarnya teman-teman saya menceritakan ada apa saja unit-unitnya, tahapannya primer, sekunder, tersier, dan pengolahan lumpur, karena in the end teman-teman harus mempelajari layout dari tata letak dari ipal tersebut gitu ya, di mana rumah pompa, di mana bak ekualisasi, di mana tangki primer, unit sedimentasi, biologis, dan desinfektan atau lumpur gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman sudah cukup familiar dengan vocabulary unit-unit yang ada di instalasi pengolahan air limbah gitu ya. Dan ini contoh profil hidrolis gitu. Jadi kita dari air kan kita beberapa unit, tadi unit pengolahan ya, ada primary, ada sekunder, ada tersier. Biasanya kita juga dibantu dengan elevasi gravitasi gitu. Jadi dari unit satu dengan unit lainnya itu turun gitu. Jadi biasanya semakin turun lagi, terakhir ke sungai gitu. Jadi tidak ada pompa yang karena berat ya, maksudnya karena memakan biaya listrik lagi, biaya operasional, dan juga emisi gas rumah kaca gitu. Kalau kita menambahkan additional pompa gitu, jadi pastikan di sini kita sebut profil hidrolis. Jadi tampak samping layout dari seluruh ipal dengan kontur elevasi tanahnya gitu ya, berapa mdpl gitu ya. Habis itu kita bisa lihat gitu ya bahwa memang terjadi penurunan apa namanya ketinggian dari setiap unit gitu. Biasanya akan semakin menurun dan sampai ke sungai. Jadi tidak ada pompa yang dari satu unit diberikan pompa gitu ya. Bisa sih enggak ya, menggunakan profil hidrolis. Nah, sehingga untuk di gambar konstruksi diharapkan teman-teman mampu bisa membuat layout seperti ini ya, tampak atas. Jadi kira-kira ada unit apa saja masing-masing, dan juga profil hidrolis seperti ini gitu ya. Oke, dari saya itu ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya izin untuk minggu ini kita tetap ada PR ya. Jadi minggu ini kita akan apa namanya? Sebentar ya, saya coba lihat dulu ya. Minggu ini kita akan ada PR gitu ya. Nanti akan saya sampaikan di emas dan juga saya sampaikan ke asisten. Jadi untuk teman-teman, saya tahu teman-teman ada deadline sampai 2 Mei ya untuk tangki sedimentasi. Nah, saya akan ada juga deadline di tanggal 9 Mei, dan juga ada deadline di tanggal 16 Mei. Jadi kita masih akan bertemu dua minggu lagi sebelum akan diganti dengan Ibu Titis gitu ya. Teman-teman akan belajar lebih advance lagi ke Revit gitu ya, AutoCAD dan Revit gitu. Tapi untuk minggu ini silakan yang sampai hari Jumat ya teman-teman selesaikan tugas sedimentasinya. Nanti detail untuk deadline tanggal 9 Mei akan saya infokan di Mas dan juga ke asisten. Dan juga sekali lagi ada tanggal 16 ya. Jadi ada 4 gambar yang teman-teman hasilkan apa namanya dalam Gamkon ini bersama saya. Tuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Semoga presentasi hari ini bermanfaat, materi kuliahnya dan dapat mudah dipahami gitu ya. Dan insya Allah kita bertemu minggu depan gitu ya, karena minggu ini kan memang ada libur.